dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu.
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kasih-Mu, oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita pada pagi ini untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji
dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku.
menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan, seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah. Hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita katakan bersama. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami sembah-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan. Kami berserah. Bapa-Ku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau
cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertakhta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya.
Amin. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Memang Engkaulah Allah Immanuel bagi kami ya Tuhan. Di sepanjang kehidupan kami, baik pada masa kami mengalami kesenangan maupun kesusahan, Engkau selalu beserta dengan kami ya Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Karena pada pagi hari ini kami boleh datang sekali lagi bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kami. Bahkan dengan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Menikmati hadirat-Mu yang indah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan kami menyerahkan Tuhan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan di dalamnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Apa kabar Anda semua? Saya berharap kita semua selalu berada dalam keadaan yang baik karena pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan di dalam hidup kita. Sebelum saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman sebagai makluman kepada kita semua, marilah kita bersama-sama pada pagi hari ini menyambut Reverend Sabri dari Gereja Anglikan Manggatal yang akan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Mari kita memberikan sambutan kepada Reverend Sabri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih atas sokongan Anda. Dan pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa perkara di sini sebagai makluman kepada kita semua. Yang pertama di sini, dalam musim puasa 40 hari ini, sekiranya ada jemaah yang memerlukan buku panduan doa selama 40 hari ini, Anda boleh mendapatkan pautan daripada pemimpin sel Anda, dan Anda boleh memuat turunnya di dalam peranti-peranti yang Anda gunakan sekarang. Yang kedua di sini, berita baik kepada semua muda-mudi, ya. Di mana pada minggu ini kita akan mengadakan kuis Alkitab dari surat 1 Yohanes. Ini merupakan satu kesinambungan daripada siri khotbah kita pada bulan yang lepas. Oleh karena itu, Anda boleh mendapatkan bahan-bahan ulang kaji daripada pemimpin sel Anda. Dan pastikan Anda siap sedia dengan aktiviti yang sangat menyeronokkan ini yang akan diadakan pada 12 Agustus jam 8 malam melalui aplikasi Telegram. Jadi kalau Anda yang belum ada aplikasi Telegram, sila muat turun di dalam peranti Anda. Sehubungan dengan itu juga, kepada semua muda-mudi jangan lupa untuk like atau follow ya program ini di IG dan juga Facebook SPC BM Youth untuk perkembangan-perkembangan yang menarik yang boleh disaksikan di dalamnya. Yang ketiga di sini adalah mengenai kelas penetapan. Saya dimaklumkan bahwa pelajaran buku 2 sudah selesai dan kita akan meneruskannya dengan buku 3 yang akan diadakan pada tanggal 18 Agustus hari Rabu jam 8 malam melalui Zoom. Adalah dimaklumkan juga kepada seluruh jemaah, sekiranya Anda ingin mengikuti pelajaran yang ketiga ini atau buku yang ketiga kelas penetapan ini, adalah tidak dibenarkan lagi karena pendaftaran sudah ditutup. Sekiranya Anda ingin mengikutinya, Anda boleh menunggu untuk pendaftaran yang selanjutnya. Tetapi bagi Anda yang sudah mengikuti pelajaran yang kedua atau buku yang kedua, Anda diharuskan juga atau diwajibkan untuk terus mengikuti pelajaran buku yang ketiga ini. Terima kasih. Di sini juga saya ingin maklumkan kepada kita semua bahwa pada minggu hadapan tanggal 15 Agustus kita akan mengadakan
kebaktian perjamuan suci secara dalam talian. Oleh karena itu, saya ingin mendorong kepada seluruh anggota keluarga, ya, pemimpin-pemimpin anggota keluarga, supaya kita boleh mempersiapkan elemen-elemen perjamuan suci dan mempersiapkan hati seluruh anggota jemaat kita untuk beribadah bersama-sama pada minggu hadapan. Pengumuman yang terakhir di sini adalah pada minggu ini juga adalah minggu kebajikan diosis. Ya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pihak diosis telah banyak membantu jemaah ataupun gereja yang terkesan dengan pelbagai kesusahan ataupun mengalami bencana, terutama sekali pada masa pandemik seperti ini, dengan menyalurkan bantuan melalui tabung kebajikan ini. Nah, oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sekiranya Anda ingin menyalurkan pemberian Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut seperti yang terdapat pada muka hadapan buletin gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiba saatnya, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Mazmur 23 ayat yang pertama mengatakan demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Ayat ini atau ungkapan ini merupakan pengalaman daripada pemazmur atau Raja Daud. Bagaimana dia melihat, dia mengalami akan pemeliharaan Tuhan, akan penjagaan Tuhan, akan perlindungan Tuhan, ya, ke atas hidupnya. Berkat-berkat Tuhan yang dialaminya di tengah-tengah kesusahan yang dialami, di tengah-tengah masalah yang dialami. Daud menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidupnya, sehingga dia boleh mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Nah, oleh karena itu, jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, di dalam masa-masa pandemik seperti ini, marilah kita juga belajar seperti Raja Daud, mengakui dalam hidup kita bahwa Tuhan itu adalah gembala kita. Apabila kita mengakuinya, mengungkapkannya bahwa Tuhan itu adalah gembala kita, maka kita menunjukkan bahwa kita itu berserah kepadanya, di bawah pimpinannya, di bawah perlindungannya. Kita melihat akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita nikmati di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pada saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sekiranya Anda ingin menyalurkan pemberian persembahan Anda boleh memberikan melalui dua cara. Yang pertama di sini adalah pemberian secara deposit tunai atau cek ke dalam akun gereja seperti yang tertera di hadapan layar Anda. Dan yang kedua di sini adalah Anda juga boleh menyalurkan pemberian Anda dengan menggunakan aplikasi BUS, yaitu dengan mengimbas kode QR yang tertera di hadapan Anda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiba saatnya kita ingin berdoa, dan pada saat ini kita ingin berdoa, di mana kita akan berdoa untuk diri kita sendiri, supaya dalam keadaan yang kita lalui, kita tetap memiliki kerendahan hati, berserah, mencari dan menantikan kehadiran Allah dalam apa jua keadaan yang berlaku ke atas kita dan dalam negara kita. Seperti yang dinyatakan oleh pemazmur dalam Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang 10 berbunyi demikian. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Mari kita datang berdoa kepada Tuhan bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami ingin menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Di tengah-tengah kemelut atau dilema yang kami lalui pada masa pandemik ini ya Tuhan. Bapa di sorga,
Kami datang dengan penuh kerendahan hati, mencari, menantikan akan kehadiran-Mu, akan pimpinan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bahkan kiranya Tuhan, Engkau menyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah negara kami. Oh Bapa di sorga, hanya kepadamu kami berharap. Hanya kepadamu Tuhan kami berserah. Hanya kepadamu kami menantikan pemulihan, perubahan di dalam negara kami, dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan memiliki kesabaran untuk melihat karya-Mu Tuhan di dalam hati kami, di dalam negara kami. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tiba saatnya sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Reverend Sabri, marilah kita mendengarkan terlebih dahulu pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil daripada Mazmur 126. Mazmur 126 berbunyi demikian. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menaburkan dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus.
Shalom dan salam sejahtera bagi semua jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terlebih dulu saya mengucapkan terima kasih kepada Bishop Jonyo, Rektor Gereja St. Patrick Tawau, yang telah mempercayakan saya untuk mengungsikan firman Tuhan di kalangan jemaat St. Patrick Tawau dan juga pusat jangkauan APAS, yaitu sempena pelancaran doa 24/7 anjuran initiative pada bulan Agustus ini. Terima kasih juga kepada barisan PCC, pemimpin-pemimpin gereja, dan semua jemaat yang telah mendoakan saya untuk mengungsikan firman Tuhan pada pagi ini. Dan ini adalah yang pertama kali saya mengungsikan firman Tuhan di kalangan jemaat secara online atau secara maya. Kesempatan ini juga kami sekeluarga mengucapkan salam kepada semua jemaat Tuhan di St. Patrick Tawau dan pusat jangkauan APAS. Dan saya sertakan gambar keluarga kami, dan inilah keluarga kecil kami. Kiranya berkat Tuhan menyertai kita semua. Izinkan saya berkongsi pengalaman kedua anak kami. Satu kebiasaan sebelum mereka tidur, mereka selalu berdoa bersama-sama. Yaitu di mana mereka akan berdoa berganti-ganti. Hari ini abang, besok adik yang akan pimpin doa. Pada satu malam, sebelum abangnya pimpin doa, adiknya, itu Eliana yang berumur 5 tahun, mengingatkan kepada abangnya. Katanya, abang, kita berdoa supaya Yesus kasih hilang ini coronavirus. Supaya kita boleh jalan-jalan ke mall, makan di restoran, balik kampung di Tawau dan di Kudat, boleh berjumpa dengan nenek dan atuk, boleh pergi gereja, sembayang dan jumpa kawan-kawan. Dan sebab Eliana mau belajar rebana, dan begitu juga abang mau belajar drum di gereja. Lalu respon abangnya katanya, oke, kita berdoa. Mereka berdoa mengikut cara mereka berdoa. Saya dan istri mengaminkan apa yang mereka doakan. Dan inilah yang diharapkan oleh kedua anak kami. Mereka sangat memerlukan pertolongan dengan belas kasihan dan pemulihan daripada Tuhan. Saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, ini menunjukkan bahwa manusia memerlukan Tuhan. Sehebat apapun manusia, mereka tidak dapat mengubah atau memulihkan keadaan menurut keinginan mereka, kalau bukan campur tangan dan pertolongan Tuhan. Teks firman Tuhan yang kita akan pelajari pada pagi ini diambil di dalam Mazmur 126 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa dan kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin kami sepanjang hari-hari yang sudah berlalu. Dan pada pagi ini kami bersyukur karena kami ada kesempatan bersama-sama dengan keluarga datang untuk menyembah, memuliakan Engkau di dalam kebaktian kami. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami melalui kebaktian bersama-sama dengan keluarga kami. Dan kami berdoa Tuhan, di waktu kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu memimpin kami. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan akan mengambil tempat di hati dan pikiran kami. Sehingga firman Tuhan itu dapat mengubah kehidupan kami. Dan kami dapat melakukan dan menuruti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, menurut Mazmur 126, ini merupakan sebuah kisah berakhirnya kesengsaraan yang dialami oleh bangsa Israel ketika dibuang di negeri asing selama 70 tahun, itu pembuangan di Babel. Mereka yang pastinya hidup menderita di tanah pembuangan, sekarang mereka boleh pulang ke rumah mereka sendiri di Sion atau Yerusalem. Sehingga mereka berkata, ini seperti orang yang sedang bermimpi. Dan itu kita lihat dalam ayat yang pertama. Dan berdasarkan teks khotbah pada pagi ini diambil dalam Mazmur 126, saya mau mengangkat satu tema, yaitu seruan doa pemulihan. Bersama-sama dengan saya 2, 3. Seruan doa pemulihan. Mazmur 126 ayat 4 berkata, pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Najib. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. Ini satu seruan doa pemulihan yang diungkapkan oleh bangsa Israel.
Oleh itu saudara-saudariku, ada 3 poin yang kita akan pelajari pada pagi ini dalam teks ini. Yang pertama yaitu Tuhan pulihkanlah keadaan mereka. Bersama-sama dengan saya 2, 3. Tuhan memulihkan keadaan mereka. Mazmur 126 ayat 1 hingga 3 berkata, nyanyian Zara, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar bagi kita, maka kita bersuka cita. Perhatikan ayat ini, katanya pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Apa yang Tuhan sudah lakukan kepada bangsa Israel? Dan apa yang disaksikan oleh bangsa-bangsa yang lain? Mereka tahu bahwa bangsa Israel adalah dalam pembuangan atau ditawan oleh bangsa asing. Tetapi pada hari ini, apa yang terjadi kepada bangsa Israel? Sehingga itu satu pengakuan yang diungkapkan kepada bangsa yang lain. Mengatakan Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang ini. Setelah mereka menghadapi pergumulan yang begitu panjang, Tuhan mendengar tangisan mereka. Karena mereka tidak pernah berputus-putus untuk berseru kepada Tuhan. Mereka tidak pernah putus-putus untuk berdoa kepada Tuhan. Di dalam pengharapan yang mereka harapkan untuk mereka lepas di dalam pergumulan mereka. Ini menunjukkan bahwa, membuktikan bahwa Tuhan telah memulihkan keadaan orang Israel. Menjadi mimpi itu menjadi kenyataan. Mereka keluar dari pengalaman yang pahit. Mereka bekerja paksa setiap hari selama 70 tahun di dalam pembuangan di Babel. Sepertinya mereka tidak percaya bahwa Allah akan memulihkan mereka. Bahkan mereka masih merasakan bahwa kemerdekaan yang mereka peroleh seolah-olah seperti mimpi. Dengan kata lain, mereka berpikir mereka tidak akan kembali lagi ke Sion, ke Yerusalem. Dan mereka tidak akan selamat dan mungkin mereka akan mati di Babel karena mereka sudah pasrah. Dan ianya adalah suatu yang mustahil bagi mereka untuk kembali ke Yerusalem. Tapi karena belas kasihan Tuhan, mereka peroleh kebebasan dan mereka sadar bahwa ia adalah suatu pertolongan daripada Tuhan. Sehingga hati mereka diliputi dengan sukacita dan kegembiraan. Karena pertolongan Tuhan adalah anugerah untuk mereka. Menunjukkan bahwa Tuhan adalah setia. Apa yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang kiri kananmu, apa yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apapun pergumulan yang kita alami, penyelesaian ada di tangan Tuhan. Haleluya, ada amin? Amin. Tuhan tidak pernah biarkan atau tinggalkan kita. Sebab Tuhan tidak pernah lupakan kita. Karena Tuhan adalah ada di hati kita. Kita adalah milik Tuhan. Bagi orang kiri kananmu, Tuhan ada di hati kita. Kita adalah milik Tuhan. Sebab saya dan kamu adalah milik Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Dengan pertolongan Tuhan, Dia memulihkan keadaan kita sehingga kita bersuka cita. Selain itu, bagaimana Tuhan memulihkan keadaan kita? Kita datang kepada Tuhan dalam doa. Atau berseru dengan berdoa kepada Tuhan. Dan ini adalah poin yang kedua. Poin yang kedua itu berseru dengan berdoa kepada Tuhan. Bersama-sama dengan saya. 2, 3. Berseru dengan berdoa kepada Tuhan. Mazmur 126 ayat 4 berkata, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah najib. Pulihkanlah keadaan kami. Ini satu pengharapan di tengah-tengah penderitaan yang mereka lalui. Ketika bangsa Israel di dalam pembuangan, mereka hidup dalam penderitaan. Mereka sudah melalui penderitaan dan kehidupan yang sukar selama di dalam pembuangan di Babel. Suatu pengalaman yang pahit yang tidak dapat mereka lupakan. Dan
kita tahu mereka telah kembali ke Sion, Yerusalem. Mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi cabaran yang baru. Kita tahu perjalanan bangsa Israel pulang ke Yerusalem dari Babel waktu itu tidaklah mudah. Apabila mereka sampai di rumah mereka, apa yang mereka nampak? Keadaan rumah mereka yang sudah rusak teruk dan sukar untuk mereka tinggal di dalam keadaan rumah yang sudah usang dan mau runtuh. Inilah yang dihadapi oleh bangsa Israel. Setelah mereka pulang ke Yerusalem, cabaran yang baru mereka akan lalui lagi. Sebelum itu mereka dalam pembuangan, mereka di dalam pekerjaan yang paksa. Tapi ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka memulihkan rumah yang telah rusak ini. Mereka telah melalui begitu banyak cabaran dan rintangan dalam kehidupan mereka. Mereka sadar bahwa mereka tidak mahu melakukannya dengan kekuatan mereka. Mereka memandang Tuhan. Mereka sadar hanya Tuhan yang mampu menolong atau memulihkan keadaan mereka. Apa yang mereka buat? Mereka berseru dan berdoa supaya Tuhan memulihkan keadaan mereka. Apakah doa mereka? Mereka berdoa, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Ketika mereka berdoa, mukjizat Allah dinyatakan kepada mereka. Ianya terbukti ketika Allah memulihkan tanah Najib, yaitu tanah yang kering dan tandus. Tidak ada air atau tumbuhan yang boleh hidup di tanah itu. Ketika mereka berseru dan berdoa kepada Allah, Allah menyatakan kuasanya kepada mereka. Dahulunya tanah yang kering itu Tuhan telah mengubah menjadi sumber mata air yang melimpah-limpah dan tanah menjadi subur sehingga tumbuh-tumbuhan boleh hidup dan menghasilkan buah yang baik. Sehingga petani-petani di sekitarnya dapat mengusahakan tanah pertanian mereka karena tanah telah menjadi subur dan menghasilkan tanaman yang subur dan menghasilkan buah-buah yang baik. Haleluya. Dan itulah satu kegembiraan yang mereka alami bagi bangsa-bangsa Israel. Karena kuasa doa, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti ada terjadinya mukjizat. Haleluya. Ada amin? Amin. Nah, kita harus ingat bahwa kehidupan orang Kristen tidak selalu terbentuk dalam kehidupan yang bahagia atau senang tanpa ada masalah atau pergumulan. Karena setiap kita tidak terlepas dari semua ini. Tetapi persoalan hidup, beban berat juga mewarnai proses menunjukkan kedewasaan rohani atau iman kita. Orang percaya tidak kebal dari berbagai persoalan. Tetapi orang percaya yang selalu berdoa, ia menjadi kuat dengan mengharungi pergumulan yang dihadapinya. Kenapa? Karena dia ada Tuhan yang memimpin hidupnya. Jadi bagaimana keadaan ini? Saudara-saudariku dikasihi dalam Tuhan, bagaimana dengan keadaan dunia pada hari ini? Saya pasti semua jemaat sudah mengetahui wabak penyakit berjangkit yaitu COVID-19 adalah wabak yang sangat bahaya dan boleh mengancam keselamatan manusia. Sejak PKP diperkenalkan pada 18 Mac 2020, sudah hampir 17 bulan atau 1 tahun 5 bulan, kita telah melalui kehidupan norma baru. Dengan mengutamakan kebersihan, sentiasa pakai mask di tempat awam, kerap cuci tangan, jarak 1 meter, dan ia menjadi tren dalam kehidupan harian kita. Supaya dapat melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, melindungi orang lain daripada jangkitan COVID-19 ini. Sehingga hari ini dunia masih diancam dengan COVID-19 dan memberi impak yang sangat teruk kepada keselamatan manusia dan ekonomi dunia yang semakin merundum. Nah, khususnya negara kita Malaysia yang sangat terkesan dengan pandemik COVID-19.
ini. Banyak orang yang telah dijangkiti COVID-19. Dan kita tahu kes harian beberapa minggu yang lalu telah mencecah 5.000 lebih dalam jangkitan dalam satu hari. Dan kita tahu keadaan kita dalam Malaysia. Kita juga memuji Tuhan. Ada yang juga sembuh daripada jangkitan ini. Tetapi ada juga yang meninggal. Sabah, dari minggu lalu itu negeri kita Sabah. Dari minggu lalu jangkitan COVID di Sabah telah mencecah 1.000 lebih orang yang telah dijangkiti. Banyak tempat telah dikenakan PKPD, baik itu bandar, taman, atau perkampungan. Di kawasan saya atau di kawasan kami di Menggatal, di tempat pelayanan saya, banyak tempat telah dikenakan PKPD. Ada 9 tempat. Dan ianya sangat membimbangkan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Menggatal. Bagaimana dengan Tauhau? Laporan statistik harian jangkitan COVID-19 daerah Tauhau juga membimbangkan. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus berdoa supaya belas kasihan dan pemulihan daripada Tuhan akan dinyatakan di Sabah. Haleluya. Amin. Khususnya negeri kita, Malaysia. Tuhan, pulihkanlah keadaan kami. Setelah kita mengarahkan doa kepada Tuhan, apakah yang dijanjikan Tuhan kepada kita? Poin yang ketiga, yaitu janji Tuhan bagi mereka yang berharap kepadanya. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Janji Tuhan bagi mereka yang berharap kepadanya. Mazmur 126 ayat 5 hingga 6 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkasnya. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, di dalam ayat ini ada suatu janji yang Allah sampaikan kepada mereka tentang berkat yang akan Tuhan berikan kepada mereka. Setelah mereka melalui begitu banyak pergumulan dan cabaran dalam kehidupan mereka, menyadarkan mereka bahwa hal yang paling penting, yaitu mereka harus membina hubungan dengan Tuhan. Supaya mereka memiliki sukacita dan damai daripada Tuhan. Apabila kita membina hubungan dengan Tuhan, Dia akan memimpin hidup kita dengan menyatakan janji, dengan disertai dengan berkat-berkat-Nya. Dan inilah yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka menerima janji berkat daripada Tuhan, sehingga mereka dipenuhi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa berkat dan pertolongan Tuhan itu juga terjadi melalui proses untuk memurnikan iman mereka kepada Tuhan. Pemazmur mengajak kita untuk tidak hanya meratapi keadaan, masalah kita, pergumulan kita yang kita lalui hari-hari. Tetapi Tuhan mengajak kita untuk tetap berusaha dan bersandar kepada Tuhan melalui firman-Nya. Dengan itu, usaha dan kerja keras akan mendatangkan hasil yang berlipat kali ganda. Keadaan tidak membuat mereka menyerah atau tawar hati. Semakin giat bekerja dan hasilnya adalah menuai dengan sorak-sorai. Jadi saudara dan saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita telah dengar dan kita pelajari pada pagi ini, yaitu mengajar kita bahwa kita sangat memerlukan pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan untuk mengubah dan memulihkan keadaan kita. Dengan itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus berdoa supaya belas kasihan dan pemulihan daripada Tuhan akan dinyatakan di bumi ini. Haleluya. Amin. Di waktu kita berdoa dalam musim
doa 24/7 pada bulan Agustus ini. Marilah kita gunakan kesempatan ini untuk bersama-sama berdoa. Di dalam Yeremia bab yang ke-29 ayat 12 hingga 13 berkata, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati." Dalam ayat ini berkata kalau kita berseru kepadanya, Tuhan akan menjawab doa kita. Dan kalau kita mencarinya, Dia akan menemui kita. Haleluya. Ini satu janji daripada Tuhan di dalam doa, di dalam kita berseru. Oleh itu marilah kita bercakap dan menceritakan kepada Tuhan melalui doa kita mengenai keadaan yang kita hadapi. Kalau kita katakan kepada Tuhan dalam doa, kita katakan kepada Tuhan. Kita boleh katakan kepada Tuhan di dalam doa kita. Nah, sepanjang doa 24/7 ini, inilah masa yang terbaik kita berdoa untuk negara kita. Berdoa untuk keluarga kita. Masalah yang kita hadapi. Ekonomi negara kita. Ekonomi diri pribadi kita sendiri. Penyakit yang berjangkit wabak COVID-19 yang masih melanda dunia ini. Ini waktunya kita berdoa. Dan mungkin ada banyak lagi yang kita akan doakan. Nah, inilah waktunya kita berdoa. Apapun pergumulan yang kita alami, penyelesaian ada di tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah biarkan atau meninggalkan kita. Tepat pada waktunya, Tuhan Yesus akan pulihkan keadaan kita. Sebab kita adalah milik Tuhan. Haleluya. Saya dan kamu adalah milik Tuhan. Tepat pada waktunya, Dia akan pulihkan kita. Apa yang mustahil bagi manusia? Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Haleluya. Amin. Oleh itu saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, saya mengajak kepada kita semua untuk memandang kepada Tuhan Yesus. Pandang kepada Yesus karena pertolongan hanya ada pada Yesus. Pandang kepada Yesus karena kesembuhan hanya ada pada Yesus. Pandang kepada Yesus karena pemulihan hanya ada pada Yesus. Dan pandang kepada Yesus karena kedamaian dan sukacita hanya ada pada Yesus. Dan itulah harapan kita. Inilah waktunya kita berseru kepada Tuhan. Agar Tuhan memulihkan keadaan kita. Bangsa dan negara kita. Haleluya. Amin. Jadi saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan. Saya mengajak kepada kita semua. Marilah kita naikkan seruan doa kita. Pengharapan kita. Karena Tuhan kita adalah setia dan adil, akan menolong dan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami betapa pentingnya kami naikkan seruan kami ke hadapan-Mu ya Allah. Dan inilah waktunya kami datang kepada-Mu ya Tuhan untuk berseru. Karena kami tahu Tuhan hanya Engkau Yesus yang dapat memulihkan keadaan kami. Hanya Engkau Tuhan yang dapat menolong kami. Hanya Engkau Tuhan yang dapat menyembuhkan kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Tuhan yang berkuasa dan berdaulat. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami telah dengar pada pagi hari ini. Kiranya itu menjadi berkat dan kekuatan dan pengharapan kepada kami. Hanya memandang kepada Engkau Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan
di depanku, mengecewakan perasaanku. Ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Amin. Terima kasih kepada Reverend Sabri yang sudah melayani kita dengan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah, dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu, dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak
terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan bersama. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. 5 sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa